Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriana SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 23 Lusukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah guru lebih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Di dalam pembelajaran, saya di kelas masih menggunakan metode ceramah. Siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal, saya menyadari seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu saja, tapi seharusnya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka kurang bersemangat dan lesu. Kemudian saat saya menanyakan pada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus pembelajaran saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa yang memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah saya mempelajari dari modul 1.1, merubah pemikiran saya. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar anak. Apapun di sekitar kita dapat kita jadikan sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan di mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Kemudian, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Guru sebagai pamong menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya juga dapat merubah pemikiran antara Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. 2. Menerapkan pembelajaran berdasarkan kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada siswa saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali siswa yang hilang nilai budayanya. Saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Selanjutnya,
menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi terhadap pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Berikutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, menerapkan sistem among. Kita tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di dalam kelas, sesuai dengan pengajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.